pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, beberapa hari yang lalu saya pergi ke adalah kamu tetap berpegang teguh. Lain sudah kita punya kan, tidak sama sudah syurga kita tuh. Mungkin sebab syurga hanya satu, yaitu dengan Bapa kita di syurga, dengan Allah. Jadi jika kita tidak memegang teguh iman kita, kita tidak percaya kepada Yesus, itu menyebabkan kita jauh daripada Tuhan. Kita meninggalkan syurga yang sudah Tuhan berikan pada kita, betul kan? Jadi itu ada tema kita pada hari ini. Jadi mari kita buka kitab kita dalam Roma 8, 35, 39. Adalah berpegang teguh kepada Yesus. Nah, kasih Yesus dalam kehidupan kita adalah kasih yang tidak dapat terpisahkan. Kasih Kristus dalam kehidupan kita itu kita tidak dapat pisahkan, kita tidak dapat jauhkan dia. Betul kan? Adakah yang sudah jauh dari kasih Kristus sekarang? Ada kan? Syukur puji Tuhan, saya yakin jemaat di Gereja Baptis Sunduron semuanya tidak terpisahkan daripada kasih Kristus. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Nah, saudara, jika kita lihat di ayat yang ke-35 dia berkata, penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Jadi seringkali kita melalui perkara-perkara ini seringkali membuat kita ragu tentang iman kita pada Yesus, kan? Kadang bila ada bahaya depan kita, bila ada masalah yang kita hadapi, terkadang kita bukan cari Tuhan. Kan seringkali kita pikirkan bagaimana mau menyelesaikan masalahnya, betul kan? Kita pikir macam mana kasih selesai itu masalah, padahal kita tahu masalah tidak boleh selesai, kan? Tapi apa yang semua kita tahu pada pagi hari ini, kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu, tapi kita perlu pikirkan, kita perlu tanya Tuhan, kan? Kalau kita pikir secara manusia kita, tidak mungkin masalah kita ataupun apa yang kita hadapi itu akan selesai. Tapi bila kita tanya Tuhan, Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Amin. Tuhan tahu apa yang kita harus lakukan. Dia yang akan beri kita hikmat bagaimana kita boleh menyelesaikan setiap masalah ataupun penindasan atau kesesakan. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini berkata bahwa penindasan semuanya itu, jika kita tetap berpegang teguh, itu tidak akan menjadi satu alasan untuk kita jauh daripada kasih Kristus. Itu tidak menjadi alasan untuk kita terpisahkan daripada kasih Kristus itu. Nah, saudara, seringkali kita mendengar dalam dunia masa kini, yaitu ketika Raja Nebukadnezar memerintah untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah kepada patung berhala. Ketika itu mereka tidak menyembah kepada patung berhala itu. Mereka sanggup melawan Raja Nebukadnezar karena mereka mau mempertahankan iman mereka pada Allah pada masa itu. Walaupun mereka dihadapkan kepada perapian yang menyala-nyala, hanya karena mereka tidak mau sujud, tidak mau menyembah kepada patung itu, betul kan? Ada yang tahu cerita ini kan? Kita tahu semua cerita ini kan? Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, kita dapat lihat di dalam Daniel 3 ayat 17 hingga 18. Ada seorang boleh bantu saya bacakannya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Terima kasih. Dia berkata di ayat yang dapat lihat di 15b, dia berkata, seketika itu juga kamu akan dicampakkan
ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara-saudari yang sekasihi, jika pada hari ini kita dihadapkan dengan begitu, apakah kita akan tetap berpegang teguh dengan iman kita? Apakah kita tetap mempertahankan iman kita seperti yang dikatakan oleh ketiga orang itu? Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, mereka tetap tidak akan menyembah. Jadi kalau kita diposisikan sebagai tiga orang ini, apakah kita tetap memegang iman kita? Itu tinggalkan sama kamu, biar kamu pikir sendiri, sebab kita masing-masing ada pendapat sendiri kan. Jadi, tapi saudara-saudara yang sekasihi, apa yang mau kita lihat adalah setelah kejadian itu, setelah mereka tetap mempertahankan iman mereka, mereka tetap berpegang teguh kepada Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Walaupun mereka akan dibuang ke dalam perapian yang menyala itu, mereka tetap berpegang teguh pada iman mereka. Nah, saudara, setelah kejadian itu, setelah mereka tetap memegang iman mereka, mereka tetap dicampakkan ke perapian yang menyala itu. Tapi mereka mati kan? Tidak kan? Kita dapat lihat bagaimana pertolongan Tuhan pada mereka. Pertolongan Tuhan yang luar biasa pada ketiga orang ini. Nah, penindasan sudah berlaku sejak perjanjian lama. Sejak awal perjanjian lama sudah ada penindasan. Jadi tidak heran kenapa masa ini terdapat dengar banyak penindasan yang berlaku kan, apalagi kepada orang-orang Kristen, apalagi kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudari yang sekasihi, jika kita lihat ayat kita sebentar tadi, di ayat ke-36b, dia berkata, kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Nah, domba sembelihan itu, kalau orang Indo cakap tumbal, itu kan tumbal, sebagai korban gitu, yang diguna pakai untuk, kalau zaman perjanjian lama mereka ambil domba untuk sebagai korban. Ini saudara-saudari sekalian, itu adalah pengorbanan yang kita harus hadapi. Dengan apabila kita ingin tetap teguh pada Tuhan, apabila kita ingin tetap berpegang teguh pada iman kita terhadap Yesus, itulah yang harus kita hadapi sebagai orang Kristen. Nah, jadi saudara, menjadi korban itu tidak senang, karena kita harus berkorban walaupun itu bukan perkara yang kita lakukan. Kita hanya pegang iman kita sejak bahkan kita percaya Yesus sejak bahkan. Kenapa harus kita berkorban? Sebab dunia tidak senang melihat, sebab iblis tidak pernah senang melihat kamu semua, kita semua datang kepada Yesus. Dia tidak senang melihat kita bersama-sama dengan Bapa dalam kerajaan surga. Jadi, saudara, bagaimana kita untuk tetap teguh? Bagaimana kita boleh tetap teguh berpegang pada iman kita? Adalah bagaimana kita dapat berpegang teguh adalah hal ini ada tertulis dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 23 dan 25. Marilah teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Jadi, saudara, jika kita lihat daripada ayat ini, dia berkata, bagaimana kita boleh berpegang teguh adalah kita saling memperhatikan. Apa yang kita harus perhatikan? Perhatikan diri kita, koreksi diri kita. Apakah kita sudah setia kepada Tuhan? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah bila pertanyaan tersebut ditanyakan pada kita, kita terus jawab, ya, saya sanggup.
Kan apabila pertanyaan yang saya tanya seperti tadi, jika kita dihadapkan seperti Daniel, apa kita tetap memegang? Jawaban kita adalah tanpa ragu lah kita cakap, ya saya mau. Itu adalah yang kita harus perhatikan diri kita. Kita harus mempersiapkan diri kita supaya kita tidak terpisahkan daripada kasih Tuhan. Nah, saudara, yang kedua yang kita harus perhatikan adalah keluarga kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua tidak mau lihat keluarga kita terpisah daripada kasih Tuhan, betul kan? Kita tidak melihat rakan-rakan kita, keluarga kita, saudara mara kita jauh daripada kasih Tuhan, betul kan? Kita mau sentiasa melihat mereka berada dalam kasih Tuhan. Kita mau lihat mereka sentiasa merasakan bagaimana indahnya kasih Tuhan, betul kan? Kasih Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Cuma terkadang kita tidak sadar, sebab kita tidak sadar bagaimana kasih Tuhan itu. Jadi saudara, kita menjauhkan diri pertemuan ibadah. Jadi hal ini adalah bagaimana kita harus berpegang teguh terhadap iman kita. Bila kita tidak menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah, disitulah iman kita akan terus diteguhkan. Bagaimana diteguhkan? Orang-orang di sekeliling kita semuanya orang percaya, betul kan? Bila kita beribadah, orang di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang percaya, yang tahu akan kebenaran, betul kan? Jadi ketika kita berada dalam satu acara pertemuan ibadah itu, di sana kita punya iman akan terus dikuatkan. Di sana kita akan terus terdorong untuk tetap setia, untuk tetap berpegang teguh pada iman kita terhadap Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari, saya ada video yang saya sudah bagi sama Ian oleh iman mereka tidak pernah lepaskan apa yang mereka sudah pegang, yaitu iman mereka kepada Yesus. Jadi saudara-saudara yang saya kasih, bila kita tetap memegang iman kita seperti mereka, bila kita tetap berpegang teguh pada Yesus, saya akan percaya kita mempunyai iman yang teguh. Kita akan menerima satu hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal itu bukannya kita tidak pernah mati di dunia ini. Kita semua akan mati. Tapi kehidupan kekal itu adalah kita tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, bila saya teliti, itu secara apa yang saya pikirlah, semua orang akan hidup kekal. Di neraka pun hidup kekal, betul kan? Tapi apakah kamu mau hidup kekal dalam api neraka? Tentu tidak kan. Kita tidak mau hidup kekal dalam api neraka, kita tidak mau hidup kekal dalam siksaan neraka. Sebab kalau apa yang dituliskan dalam Alkitab adalah dalam neraka itu ulatnya tidak pernah mati. Siapa yang jadi ulat tuh? Ulat semua tuh. Gili-gili kita kan, bila dengar itu ulatnya tidak pandai mati, kita hidup dengan ulat-ulat tuh, dengan terbayang kan. Jadi itu pun hidup kekal juga. Jadi kita pilihlah hidup kekal yang macam mana kita mau. Hidup bersama dengan Bapa di surga, atau hidup dengan ulat. Jadi itu kita harus pilih dalam hidup kita. Jadi beberapa minggu yang lalu kami belajar tentang, ini adalah pelajaran yang di surga. Apa sih yang kita mau? Bukan macam Islam tuh ya. Perkara itu akan berlaku bukan dengan iman kita yang sekarang, bukan dengan apa yang kita miliki sekarang. Sebab kita semua belum sempurna. Kita semua belum hidup dengan iman kita. Karena kita ragu-ragu kan dengan iman kita. Jadi itulah kenapa gunung tunda pindah-pindah dalam kehidupan kita. Jadi itu adalah perkara yang Sebuah belajar kepada kami bahwa apabila di surga nanti kita dapat lakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Ada di tangan Anda, pilihan ada di
dari diri Anda? Apakah kamu mau hidup dalam kehidupan yang kekal, hidup dengan ulat, atau hidup bersama Bapa di surga? Jadi, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dan kita sejak jauh daripada kasih Tuhan, betul kan? Kita sejak yang selalu lari daripada kasih Tuhan. Walaupun kasih Tuhan itu tidak pernah jauh daripada kita, yaitu sangat hebat Tuhan kita kan. Walaupun kita seringkali menyakitkan hati Dia, seringkali kita jauh daripada Dia, kasih-Nya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Beruntung kita kan. Kita orang-orang yang sangat-sangat diuntungkan sebab kita ada Allah yang baik. Kita yang kejar, kita yang lari, Tuhan yang kejar. Bukan semakin ku kejar, semakin ke jauh. Wah. Jadi kalau Tuhan Yesus cakap begitu kan, begitulah kehidupan kita. Semakin Tuhan kejar kita, semakin kita jauh daripada Dia. Kita harus kejar kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berkesudahan. Kita tidak pernah terpisahkan daripada kasih Tuhan. Sebab walau berdosa sekalipun kita, walau perkara yang kita lakukan itu menyakitkan hati Tuhan, kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Walaupun kita jauh daripada Tuhan, Tuhan sentiasa menunggu kita untuk kembali. Dia tidak pernah lari daripada kita. Tuhan sentiasa tunggu kita. Jadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus darikan. Nah, lagu ini kita mati hanya karena kita tetap memilih untuk ikut Yesus. Tidak senang kan? Coba kita bayangkan bagaimana kita berada di posisi itu. Bagaimana dibunuh. Satu-satu mereka disiksa. Hanya kita terus berpegang teguh pada iman kita. Habis sudah memutuskan ikut Yesus. No turning back, dia berkata. Berarti tidak akan berputar balik. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tidak akan mereka berpaling daripada Yesus. Sebab apa? Sebab mereka yakin bahwa mereka, walaupun mereka mati di dunia, tapi mereka tidak akan mati. Mereka tidak akan hidup dengan ulat-ulat itu. Dan mereka akan hidup bersama dengan Bapa di surga. Jadi persoalannya adalah ini, apakah kita akan tetap memilih untuk ikut Yesus? Apakah kita tetap berkata no turning back, tidak akan berpaling? Jadi itu kita harus persoalkan dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita ini sehari-hari, dalam pekerjaan kita, persekolahan kita, di mana saja kita berada, akan ada berlakunya penindasan. Betul kan? Kita tidak sadar segala sesuatu dalam dunia ini menindas kita, membuatkan kita jauh daripada kasih Tuhan. Kan? Kita tidak, terkadang bila kita sudah ada handphone, ini apa yang saya alamilah, jam-jam kali berdoa, baca firman Tuhan, baru 5 menit tidur. Itu apa yang dialamilah. Itu adalah kenyataan yang susah kita mau tolak, betul kan? Susah kita mau sangkal. Itulah manusia. Tanpa kita sadari, itu adalah cara iblis bagaimana menindas kita. Handphone kita, orang sekeliling kita, kan? Memang kita tidak sadar bahwa kita sedang ditindas, tapi itu yang berlaku dalam kehidupan kita, saudara. Jadi saudara-saudara yang kasih, sebagai kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah kasih Tuhan terhadap kita itu adalah kasih yang tidak pernah terpisahkan. Sekalipun kita sudah jauh daripada Dia, sekalipun ada hal yang kita lakukan itu yang kita rasa tak boleh sedang
Tapi ada harapan, saudara. Percayalah bahwa apabila kita terus hidup dalam Tuhan, harapan itu sentiasa ada dalam hidup kita. Amin. Bila kita tetap berpegang teguh pada Tuhan, kasih Tuhan itu tidak pernah terpisahkan daripada kita. Tapi apa yang kita lakukan adalah tetaplah berpegang teguh terhadap iman kita pada Tuhan. No turning back. Amen. Saya yakin semua kita di sini adalah orang-orang yang tidak akan berpaling ketika kita dihadapkan pada masalah-masalah yang saya sudah cakap sebenarnya. Bila kita dihadapkan pada perapian yang berapi-api, yang menyala-nyala itu, apabila kita dihadapkan seperti yang dalam video sebenarnya tadi, apabila kita dihadapkan dengan kita lihat satu persatu keluarga kita mati, dibunuh, saya yakin dan percaya bahwa kita semua di sini adalah orang-orang yang tetap berpegang teguh terhadap iman kita. Amen. Kita adalah orang yang Gereja Baptis Senduran, Jemaat Gereja Baptis Senduran adalah orang-orang yang setia, yang tidak pernah akan terpisahkan daripada kasih Tuhan. Jadi ajakan kita adalah tetaplah berpegang teguh pada Yesus. Percayalah, setiap kali kita memegang teguh terhadap iman kita, kita tidak akan terpisahkan daripada Tuhan. Dan saya yakin bila kita tetap berpegang teguh, bila kita tidak terpisahkan daripada Tuhan, kita akan menerima kemenangan daripada Tuhan. Kan? Jadi kita lihat keluarga yang di India itu akan menjadi satu berkat, akan jadi satu kemenangan dalam iman. Sebab satu orang menerima Tuhan, seluruh surga akan bersukacita. Amin. Jadi itu adalah hal yang kita harus tetap pegang dalam hidup kita. Tetaplah teguh, sebab kita ada Tuhan yang tidak pernah terpisahkan daripada kita. Kasih Tuhan itu sentiasa menyertai kita. Kasih Tuhan itu tidak akan pernah terlepas daripada kita. Saya dapat pemain musik di atas.